الأولياء المشهد العظيم اسمي الشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وحبيب الشافعي جميع الأولياء التسعين بسم الله الرحمن الرحيم وإلى جاسر أشبنا ومبين سن وإلى سعد الله وإلى سن وإلى جاسر سن وإلى مشهد والأخص معكم شاء لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Faslun wa 'alal murid ay yajtahida fi hifdzi qalbihi. Maknanya sampai sini ya. Tapi bab kemarin masih ada yang belum diterangkan, cuma dibaca maknanya sampai wa 'alal murid. Ketemu ya? Saya baca dulu yang itu. Di bab yang sekarang ini membahas tentang menjaga hati. Sebelum menjaga hati di sini bab sebelumnya ini menjelaskan tentang taubat yang benar. Jadi pertama kali taubat dulu, setelah taubat baru hatinya dijaga. Kemarin disebutkan tentang taubat. Sekarang tinggal sedikit di sini. Wa 'alal murid ayyahtariza min ashhari dzunubi fadlan an akbariha asyadda min ihtirazihi min tanawulis summi al-qatil. Jadi seorang murid itu hendaknya dia harus menjaga dirinya dari dosa terkecil. Di dosa terkecil pun harus dijaga. Artinya dijaga itu dijauhi. Fatlan an akbariha, lebih-lebih. Artinya lebih-lebih untuk dijauhi dosa besar. Dosa kecil aja hendaknya untuk dihindari. Asyadda min ihtirazihi min tanawulis sum, lebih menjaga daripada dia menjaga tubuhnya, jasadnya, badannya untuk mengkonsumsi atau memakan racun yang mematikan. Jadi dalam tubuh kita ini ada zahir, ada batin. Kalau batin itu hati. Hati itu kalau sudah rusak, maka rusak semuanya. Ibadahnya semuanya. Yang berkaitan dengan akhirat. Maksiat itu bagaikan racun yang merusak kepada hati. Sedangkan racun yang asli, itu hanya merusak pada badan. Jadi sebagaimana kita takut, kita kalau dikasih racun, kira-kira disuruh makan mau apa enggak? Begitu juga maksiat. Maksiat itu bagaikan racun yang akan mengotori hati.
Jadi kalau sampean untuk maksiatnya maksiat kecil aja, kira-kira sampean dikasih racun sedikit mau apa enggak? Enggak mungkin kan? Racun dikit aja, setetes aja, enggak mungkin. Begitu juga dengan maasi. Maksiat sekecil apapun itu akan berdampak kepada hati. Bagaikan racun. Jadi kalau kita sama racun takut, seharusnya sama maksiat itu lebih takut, lebih menjaga dari maksiat seperti kita menjaga diri kita dari racun tadi. Tidak ada orang itu berani sengaja makan racun. Kalau dia tahu itu racun, tidak mungkin dimakan. Wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'dham min khawfi law akala sum. Dan hendaknya murid itu rasa takutnya, rasa khawatirnya bila dia itu irtakaba melakukan kemaksiatan itu lebih takut daripada dia seandainya makan racun. Jadi kalau kita semua ini racun takut, hendaknya kepada maksiat itu lebih takut daripada racun. Maksiat itu juga racun, mengotori atau merusak ke hati. Wa dzalika li annal ma'asi ta'malu fil qulub amala summi fil ajsam. Hal tersebut karena maksiat itu juga berdampak kepada hati sebagaimana racun itu berdampak pada jasad, pada tubuh. Jadi sama-sama mematikan. Kalau kita takut racun, maka kemaksiat seharusnya lebih takut. Seandainya kita tahu. Makanya di sini kita diberitahu oleh musannaf. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'mini min jismi. Sedangkan hati bagi seorang mukmin ini lebih mulia daripada hanya sekedar badan. Kalau badan ini cuma kita hubungannya di dunia saja. Sekalipun jasad di dunia ini hancur, misal kena bom hancur semua, di akhirat utuh. Tapi kalau hati sudah rusak, mau ke akhirat repot. Nah kuncinya adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat ketampanan, tidak melihat fisik, tapi Allah melihat hatinya. Jadi kalau fisiknya ganteng, badannya bagus, tapi hatinya jelek, ya nggak dilihat oleh Allah. Sekalipun fisiknya misal jelek, cacat, tapi hatinya bersih, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seorang mukmin, hati ini paling mulia, lebih mulia daripada sekedar jisim. Artinya apa? Kita harus lebih menjaga hati daripada menjaga tubuh. Kalau tubuh kita dijaga, dibersihkan sehari mungkin 2 kali ya, mandi pagi, sore, atau ada yang mandi 3 kali, maka seharusnya kita harus bersihkan hati lebih sering daripada kita membersihkan tubuh kita. Kalau kita mandi sehari 2 kali misal, berarti kita harus taubat sehari minimal 2 kali untuk membersihkan hati tadi. Membersihkan hati dari dosa. Jadi seperti sebagian maksiat itu bagaikan makulat, bagaikan makanan al-mudhirrah yang membahayakan pada jisim. Jadi kita maksiat sama dengan kita makan sesuatu yang bahaya. Ini apabila seorang itu memakan racun tanpa dia tahu, kira-kira setelah dia tahu apa yang dilakukan? Dia akan membuang racun sebisa mungkin dengan cara dimuntahkan atau dengan cara yang lainnya kan? Betul kan? Kira-kira kalau dia tahu dia makan racun, kira-kira dia akan menghilangkan racun itu dengan segera apa dengan lambat? Pasti dengan segera. Tahu sekarang langsung dimuntahkan atau ke dokter lainnya. Begitu juga taubat. Taubat itu wujuban al-faur. Wajib dengan secepat mungkin. Kalau kita bisa taubat sekarang, tidak usah nunggu besok. Kira-kira kalau kita ada racun di tubuh kita, apakah kita akan menghilangkan racun itu sekarang atau besok? Tidak mungkin besok, sekarang juga. Begitu juga maksiat itu berdampak ke hati. Sama kayak racun itu kalau terlambat maka dampaknya bahaya. Maksiat juga gitu kepada hati. Secepat mungkin harus dibersihkan hatinya. Kenapa? Kalau terlambat maka semakin kotor. Kayak baju misal, kalau apalagi baju putih ya, kalau ada noda yang sulit dibersihkan ya kan, maka ketika noda itu terkena kepada baju kita, mungkin segera mungkin dibersihkan, takut terlambat, tak bisa digosok ya kan.
Nah, maksiat juga seperti itu. Kalau maksiat itu kita terlambat dalam bertobat, dalam membersihkannya, bisa-bisa sudah masuk ke hati. Akibatnya apa? Akibatnya kalau hati itu sudah sudah keras, nasihat pun nggak mampan. Jadi kita introspeksi, ketika kita dinasihati oleh guru kita, oleh kiai, masuk apa enggak? Ya ketika dengarkan mantu-mantu misalnya, masuk. Baru dapat berapa menit, hilang lagi. Ya itu tanda-tanda hati kita kotor. Kita ibadah, berat apa enggak? Oh berat, itu diantara tanda-tanda hati kita kotor. Ini disebutkan ibadah, ada namanya nikmatul ibadah, ya kan? Ibadah itu nikmat bagi yang sehat. Sama kayak makanan, sate, enak apa enggak? Enak bagi yang sehat. Ada orang sakit dikasih sate, sakit gigi dikasih sate, kasih gulai, enak apa enggak? Enggak enak. Orang demam dikasih makan, enggak enak. Sekalipun dipaksakan. Nah, begitu juga hati. Kalau hati kita sakit sudah, maksudnya hati itu banyak maksiat, ibadah itu enggak nikmat. Tapi kita dipaksakan, sama kayak makan. Karena kita memaksakan makan supaya enggak mati, ya kan? Kalau enggak makan mati. Begitu juga kita ibadah, dipaksakan. Berarti hati kita ini kotor. Kalau bersih, ibadah itu enggak berat. Ini cara kita introspeksi, mengoreksi diri kita, diantaranya dengan sholat itu. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, itu dia enggak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Kok banyak orang maksiat, tapi dia sholat? Apakah hadisnya salah? Enggak. Berarti sholatnya yang belum benar. Jadi kita memperbaiki sholat itu di PR yang seumur itu diantaranya dua. Menjaga hati, menjaga sholat. Sealim apapun orang itu mesti mengaku sholatnya masih kurang. Nggak ada yang ngaku, alhamdulillah sholat saya sudah sempurna. Nggak ada. Jadi sekalipun misalnya ada lomba praktek sholat juga satu, itu kan cuma praktek saja itu. Lomba. Sebenarnya ya belum tentu. Secara teori. Diantaranya dari itu. Sholat kita benar apa enggak? Lihat keseharian kita. Oh, masih sering melanggar. Oh, itu menunjukkan sholat kita hanya seadanya. Jadi kita enggak atau belum merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Karena kita belum sehat. Hati kita belum sehat. Sama kayak orang makan sate tadi. Sate itu enak kalau orang yang sehat. Kalau orang sakit disuruh makan sate, enggak enak. Gimana? Ya harus taubat. Dibersihkan hati kita supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Paling tidak sekiranya kita ibadah ini enggak berat dengan sukarela. Sekalipun awalnya berat, nanti lama-lama terbiasa akan mudah. Kalau sudah lama-lama tetap aja berat, berarti ada yang enggak beres dengan hati kita. Kadang orang maksiat itu harus segera taubat, seperti seorang yang makan racun. Sesegera mungkin dia memuntahkan. Sama orang maksiat sesegera mungkin taubat, enggak usah ditunda. Jadi taubat itu antara taubat yang lambat dengan taubat yang cepat itu bagaikan apa? Seperti orang akar. Akar itu kalau masih kecil dicabut mudah, ya kan? Akar itu maksiat masih sedikit, taubat langsung mudah. Tapi kalau akar itu sudah kuat, kira-kira kalau besarnya kayak depan ini pohon ini bisa dicabut? Tidak bisa. Itu kita taubat. Kalau sudah terlalu banyak, maksiat kecil aja. Tapi terus kecil lama besar. Ini tidak usah ditunda, langsung dicabut. Jadi yang mencabut akarnya semakin hari semakin kuat. Manusia yang mencabut semakin hari semakin lemah, ya kan? Semakin tua semakin tidak kuat. Yang di bawah semakin kuat. Begitu juga dengan maasinya semakin kuat. Maka semakin sulit untuk menghilangkan dosa yang ada di hati tersebut. Bal ra'su malil murid hifdzu qalbihi wa imaratuhu. Bahkan modal utama seorang murid itu harus menjaga hati dan memakmurkan hati. Jadi kita sebagai murid semua di sini, santri, itu modal utama adalah hati. Kalau sudah hati itu kena, sudah bersih, baik, mudah, belajar itu mudah. Ibadah itu mungkin tidak butuh di absen. Pengurus mungkin nanti bisa-bisa di PHK semua pengurus di sini. Tidak perlu pengurus kalau semuanya hatinya bersih. Waktunya jamaah semuanya ke masjid. Tidak usah
Disuruh, nggak usah dicari, sekolah semua. Nggak ada yang telat. Kalau sudah ada kemauan, hatinya bersih, nggak butuh pengurus. Pengurusnya mungkin jadi pengangguran nanti, pensiunan nanti. Kalau semuanya ada kesadaran. Oh, kenapa kok masih butuh di absen? Nah, itu menunjukkan kita ini masih dipaksa. Tapi dipaksa itu perlu. Kalau kita nggak dipaksa ya nggak mungkin ada yang ke masjid. Coba misal nggak ada absen, nggak ada takziran, ayo yang jamaah, yang tidur silakan. Kira-kira ada yang sholat di masjid? Mungkin imam sama makmum 2, 3, yang lain tidur semua, nggak ada absen, nggak ada takziran. Jadi kita masih menunjukkan kita ini ibadah ini masih ada paksaan. Ya nggak apa-apa. Sholat aja dimulai dengan paksaan, ya kan? Anak kecil umur 7 tahun. 7 tahun itu tidak wajib sholat. Seandainya nggak sholat, nggak dosa. Karena belum balik. Tapi oleh Islam, 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau seandainya sholat itu nunggu balik baru sholat, maka akan berat. Kita aja sudah dibiasakan dari 7 tahun, kadang masih sholat, berat kan? Tapi sekalipun beratnya kita tidak mungkin meninggalkan sholat. Insya Allah. Seandainya meninggalkan akan dikodok, ya kan? Berarti itu menunjukkan kita sudah ada kesadaran diri. Ada kesadaran kita. Karena kita terbiasa bertahun-tahun sholat. Maka ketika nggak sholat akan dikodok. Begitu juga yang lain. Seandainya semua kesunahan, sampai sudah biasa sholat duha, sudah biasa qobliyah ba'diyah. Ketika meninggalkan, ketika pulangan, mungkin karena tidak ada yang nyuruh, maka ketika meninggalkan langsung dikodok. Karena udah kebiasaan, udah meresap ke dalam hati. Kalau ditinggalkan akan nggak enak. Makanya membiasakan kesunatan seperti membiasakan wajib. Dari sekarang sampai seterusnya. Kalau dibiarkan cuma sehari toh, besoknya ditinggalkan lagi. Besoknya ditinggalkan terus, maka akhirnya kesunatan itu akan dianggap remeh. Makanya Islam itu sangat menganjurkan sedini mungkin untuk mengajarkan kebiasaan. Kayak contohnya lagi kesunatan dalam wudu, mengusap telinga. Itu wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi kenapa kita semua ini selalu mengusap telinga dalam wudu? Karena pertama kali kita wudu diajarkan oleh orang tua kita mungkin atau siapa yang mengajarkan kita. Ketika wudu mengusap telinga, ya kan? Seandainya ketika diajarkan di awal diajarkan berkumur dulu, baca bismillah dulu, mungkin siwakan dulu. Mungkin sampai besar, dia akan terus mengajarkan itu. Gak enak kalau meninggalkan siwak. Ya kayak sama dengan kita tahu kalau mengusap telinga ini hukumnya sunnah, tapi kita gak enak kan kalau ditinggalkannya. Kenapa? Udah menjadi kebiasaan. Makanya semua kebaikan itu harus dibiasakan. Perlu dilatih. Semua itu perlu dilatih. Berat tidak apa-apa. Bermula dari paksaan akan menjadi kenikmatan. Wal jismu. Jadi modal dari seorang murid adalah menjaga hati dan memakmurkan hati. Makmurkan maksudnya apa? Ya hatinya kayak memakmurkan masjid. Dengan apa? Dengan ibadah. Memakmurkan hati dengan ibadah. Wal jismu gharadun lil afat. Ini menunjukkan tentang perbandingan hati dengan tubuh. Kalau tubuh kita kena racun, kita khawatir, maka seharusnya hati kita ketika melakukan maksiat itu lebih khawatir. Wa jismuhul afat, jisim atau jasad, badan adalah tempatnya penyakit. Wa amma qaribin yutrafu bil maut. Dan dalam waktu yang dekat, tidak lama lagi, jasad ini akan lenyap atau mati. Yutraf rusak lenyap bil mauti dengan sebab mati. Jadi sebagus-bagusnya badan kalau sudah mati tidak ada gunanya. Seganteng-gantengnya orang mati hilang udah nanti. Wa isa fi dhahabi illa mufaraqad dunya an-nakida an-naribah. Dan tidaklah dalam kehilangan atau kematian jisim itu kecuali hanya sekedar mufaraqad dunya. Ini perpisahan di dunia saja. Yang mana dunia itu penuh dengan kesulitan dan kekurangan. Jadi kita menjaga hati. Padahal hati itu menjaga jasad, jisim dari racun dan segalanya.
Padahal jasa itu hanya sementara. Tidak lama lagi akan mati, akan rusak. Kalau sudah mati, ya sudah hanya perpisah di dunia saja. Berapa sih paling lama di dunia itu? Paling kebiasaannya ya 60 tahun, 70, kalau lebih dari 60 itu diskon sudah itu. 100 jarang orang yang umurnya 200 tahun untuk umat Rasulullah jarang. Kecuali kalau umur terdahulu Nabi Nuh, Nabi Adam itu 1000, ada yang umur 900, umurnya panjang-panjang. Kalau umurnya Rasulullah ini umurnya kisaran 60, kurang lebih segitu. Ya ada yang lebih cepat, masih kecil, meninggal ada, yang panjang umur juga ada. Artinya apa? Jisim itu hanya sementara. Tidak perlu kita terlalu memfokuskan untuk menjaga jisim. Cepat atau lambat akan hancur. Beda dengan hati. Kita harus menjaga hati dari maksiat sebagaimana kita menjaga jisim dari racun tadi yang mematikan. Wa amal qalbu idza talifa faqad talifat al-akhirah. Adapun hati, apabila hati itu sudah rusak, maka rusaklah akhirat. Kalau orang itu hatinya sudah rusak, apa dampaknya? Ibadah berat. Mungkin nanti tambah lama, tambah akan hilang. Jadi kalau ada orang mengatakan, yang penting kan Islam. Di maksiat itu maksiat tidak masalah, yang penting Islam. Ya sekarang bilang gitu. Apakah menjamin nanti di akhir hayatnya masih Islam? Jadi apa? Iman itu bagaikan seperti manusia. Manusia itu kalau nggak ada iman itu bagaikan nggak ada ruh. Jadi iman syahadat itu bagaikan ruhnya. Kalau dia ada iman berarti ada ruh. Tapi kalau nggak ada iman sama dengan nggak ada ruhnya. Artinya nggak ada ruhnya ya abadal abidin di neraka. Kalau orang hanya mempunyai syahadat saja, yang penting ada iman, ada ruhnya saja, tapi dia tidak ada ibadah, tidak ada yang lain, banyak maksiat, itu bagaikan iya ruhnya ada, tapi bagaikan maktul adha, anggota tubuhnya itu nggak ada. Mau sampean hidup tapi tangannya terpotong, kakinya terpotong, matanya buta dan lainnya. Seperti itu orang yang punya iman tapi tidak ada yang lain, hanya iman saja. Tapi sebaliknya orang yang amal baiknya banyak tapi ruhnya nggak ada, kira-kira jasadnya sehat, bagus, tapi mati nggak ada ruh, ada gunanya? Tidak. Begitulah orang kafir. Orang kafir itu sebaik apapun, dia dermawan, misal semua kebaikan ada pada dirinya. Cuma satu yang nggak ada iman, yang nggak ada ruhnya. Sama kayak orang sehat, besar, tinggi, ya. Dikasih pengawet, mati tapi taruh di kayak apa? Diawetkan, tidak dikubur, ya. Tapi nggak ada ruhnya, nggak ada gunanya. Orang kafir banyak kebaikan, tapi nggak ada iman, nggak ada gunanya. Tapi sebenarnya, sekalipun kita jangan yang penting iman. Kira-kira kalau yang penting iman ada ruh, tapi kita nggak punya apa? Nggak punya yang lain, nggak punya mata, nggak punya tangan, bagus apa enggak? Ya enggak. Jadi maksiat pengaruhnya sekalipun tidak merusak iman, tapi lama-lama juga akan merusak. Sama seperti seorang punya apa? Badan terkena maksiat itu bagaikan ya racun itu. Orang maksiat sekali, maksiat 2 kali, maksiat 3 kali. Maka itu lebih berpotensi hilangnya iman daripada orang yang enggak maksiat. Sekalipun yang enggak jamin. Ini kayak orang itu jasad. Kira-kira kalau dipotong tangannya segini, mati apa enggak? Enggak, dipotong lagi enggak mati. Potong lagi tangan kanan enggak mati, tangan kiri enggak mati. Kaki kanan enggak mati, kaki kiri enggak mati. Tapi lama-lama itu lebih berpotensi mati, ya kan? Sama dengan maksiat. Maksiat mungkin 1 kali enggak hilang imannya, 2 kali, 3 kali. Itu orang yang banyak maksiat lebih berpotensi hilangnya iman daripada yang enggak maksiat. Tapi bukan berarti yang enggak maksiat itu aman dari hilangnya iman. Sama kayak orang, sekalipun dia enggak dipotong-potong, tapi dia juga ada kemungkinan mati mendadak, ya kan? Nah, itulah orang menjaga iman itu memang harus lebih daripada menjaga hati. Orang itu ada yang ada 4 macam dalam segi mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada orang itu sepanjang hidupnya ibadah terus, tapi di akhir hayat dia maksiat, kemudian meninggal, jadinya su'ul khotimah. Seperti kita yang masyhur, kayak Basiso ya, yang tahu santrinya puluhan ribu, jadi orang alim semua, tapi karena maksiat di akhir hayat kemudian meninggal, naudzubillah, masuk ke neraka.
Ada yang kedua, sepanjang hidupnya itu kufur kepada Allah. Di akhir hayatnya dia iman, seperti Saharatu Fir'aun. Tukang sihir di masa Fir'aun itu ketika melihat tongkatnya Nabi Musa itu bisa bisa mengalahkan tongkatnya mereka, ular Nabi Musa besar, terus tongkatnya sihir itu jadi ular dimakan semua. Akhirnya mereka orang sihir tahu, karena orang sihir itu tahu triknya. Oh berarti ini bukan sihir, Nabi Musa ini benar-benar mukjizat. Maka mereka beriman. Karena beriman dibunuh oleh Fir'aun. Nah, dia sepanjang hidupnya nggak pernah beribadah. Cuma waktu akhirnya dia iman ke Nabi Musa, masuk surga. Sebaliknya, jadi orang sepanjang hidup dia itu kufur, di akhir hayat dia iman, husnul khotimah. Sepanjang hidup ibadah terus, akhir hayat dia kufur, masuk neraka. Ada yang ketiga, sepanjang hidup dia itu kufur, akhir hayat kufur. Seperti umumnya. Ada lagi yang keempat, sepanjang hidup dia itu ibadah ke Allah, iman. Akhir hayat iman. Nah, ini ada 4 tingkatan. Ini bukan berarti kita yang ibadah setiap hari itu merasa aman. Kita harus khawatir suul khotimah. Para sahabat aja khawatir, sangat takut, khauf. Apalagi kita yang pas-pasan ibadahnya. Jadi sama kayak orang. Bukan berarti kalau gitu tidak perlu ibadah. Siapa tahu tidak ibadah nanti di akhir hayat iman. Ya sama kayak orang jatuh dari kecelakaan, jatuh dari atas. Kira-kira mati apa enggak? Kebanyakan kalau jatuh dari lantai 10 mungkin kebanyakan mati. Tapi ada yang enggak mati, ya kan? Sebagian kecil. Begitu juga orang. Mungkin ada yang kufur sepanjang hidup, akhirnya akhir hayat dia iman. Tapi sedikit, kebanyakan yang kufur terus ya, matinya kufur. Ya kayak orang jatuh dari lantai 10. Kira-kira bisa hidup, ya bisa. Sama kayak orang kufur sepanjang hidup, bisa dia itu akhir hayat iman, bisa. Cuma kemungkinannya sedikit. Sedikit yang terjadi. Sama kayak orang tadi kecelakaan. Balik ke sini. Wa mal qalbu, hati apabila sudah rusak, maka rusaklah akhirat itu. Fa innahu la yanju min sakhatillahi wa yafuzu biridwanihi wa thawabi illa man atallaha biqalbin salim. Sungguhnya enggak ada seorang yang selamat dari murka Allah dan dia beruntung dengan ridha dan pahalanya Allah kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang diterima di sisi Allah adalah orang yang hatinya bersih. Hati itu enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita sama sahabat terdekat kita pun tidak tahu hatinya kayak apa. Jadi hati tidak bisa dilihat. Ada yang mengibaratkan iman, badan itu seperti kota. Badan kal Madinah. Badan kita ini seperti kota. Wal akal malik. Akal kita ini seperti raja. Raja yang mengatur kota tadi. Semua badan kita ini kota. Ada kota tangan, ada kota kaki, kota kepala. Tapi ada satu raja, namanya akal. Makanya orang kalau nggak punya akal, itu seluruh kotanya akan hancur. Kayak orang gila. Tidak mandi 2 tahun, ya kan? 3 tahun, tidak kerawat. Kenapa? Karena akalnya tidak ada. Rajanya kayak kota, kalau nggak ada rajanya, maka nggak ada yang ngatur kota itu. Begitu juga badan semuanya, kalau nggak ada akal, maka nggak terawat. Badan bagaikan kota, akal bagaikan rajanya. Wa'adha'u, sedangkan anggota badan, tangan, kaki ini karo'iyatihi, bagaikan rakyatnya. Jadi anggota ini tergantung dari rajanya, tergantung dari akalnya. Kayak kita mau belajar, ini kan akal kita. Kita mau menjaga baju kita biar bersihkan akal kita. Kalau orang tidak punya akal, orang gila, bajunya kotor ya kan? Dia nggak mandi, kenapa? Karena akalnya nggak ada. Maka seluruh kota akan hancur, seluruh badan akan rusak, nggak terjaga. Badannya seperti rakyat. Jadi badan kita tergantung dari akal kita. Gimana kita bisa mengatur semua badan kita? Ada lagi nafsu. Nafsu al-ammarah bisu. Ini bagaikan adu, musuh. Di nafsu kita ini bagaikan musuh negara. Makanya kita mempunyai akal, kita harus memerangi musuh itu. Memerangi nafsu al-ammarah bisu. Bagaikan orang raja ketika ada musuh itu menyerang rakyatnya. Kira-kira raja itu diam apa enggak? Enggak kan?
dia akan bertindak. Begitu juga akal yang diibaratkan sebagai raja. Ketika ada nafsu al-ammarah bisu yang diibaratkan musuh menyerang anggota tubuhnya, maka dia segera mungkin akan berusaha menghilangkan nafsu tadi. Ini supaya nggak merusak rakyat saya, maka dihilangkan musuhnya. Begitu juga akal, ketika dia ada al-ammarah bisu, segera dihilangkan sesegera mungkin. Faslun wa 'alal murid ayyajtahida wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Ala diniya wa ala man wa salafus salih. Fatihah bil qabul wal iqbal was salah billah. Wa bil futu wal nur wal farah wal ajil wal ajil. Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad